Selamat malam Bu Silvi, kami dari kelompok PSAK 26. Sebelum kami mau mempresentasikan hasil kami, izinkan awal kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, nama saya Syalmetani Pardede, dengan NIM 2024-7006. Nama saya Giovanni Ellen dengan NIM 2024-704. Nama saya Zevanya Angelika Andriana dengan NIM 2024-7009. Nama saya Teresia Kenya Larissa dengan NIM 2024-712. Yang pertama itu ada pengantar. Jadi PSAK 26 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman atau borrowing cost itu telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 20 Desember 2011. Jadi PSAK 26 ini merevisi PSAK 26 tentang biaya pinjaman yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 16 September 2008 agar selaras dengan IAS 23 borrowing cost milik IFRS. Nah, pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur yang tidak material. Artinya, jika dampak biaya pinjaman terhadap laporan keuangan itu tidak signifikan, maka entitas itu tidak wajib buat menerapkan seluruh ketentuan dari PSAK 26 ini. Kalau misalkan jika bunga hanya Rp100.000 untuk proyek kecil yang senilai Rp500 juta, maka entitas itu boleh untuk langsung mengakui bunga tersebut sebagai beban dan bukan kapitalisasi. Next. Oke, selanjutnya ada tentang biaya pinjaman. Jadi, untuk PSAK 26 tahun 2011, biaya pinjaman itu mengadopsi IAS 23 borrowing cost per 1 Januari 2009 dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKIAI pada tanggal 20 Desember 2011. Nah, penyesuaian tahunan PSAK 26 pada tahun 2014 ini mengadopsi IAS 23 yang efektif per tanggal 1 Januari 2014 dan disahkan oleh DSAKIAI atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 27 Agustus 2014. Nah, standar lain juga memberikan amandemen konsekuensial terhadap PSAK 26. Nah, amandemen ini itu termasuk ada PSAK 71 atau instrumen keuangan yang disahkan oleh DSAKIAI pada tanggal 26 Juli 2017 tentang mengubah pengakuan biaya pinjaman yang berasal dari instrumen keuangan yang kompleks. Selanjutnya ada PSAK 73 atau sewa yang disahkan oleh DSAKIAI pada tanggal 18 September 2017. Nah, di sini itu memperjelas kalau bunga dari liabilitas sewa juga termasuk kepada biaya pinjaman jika terkait dengan aset kualifikasiannya. Nah, yang terakhir ada PSAK 26 atau pada penyesuaian tahunan 2018 yang menjelaskan bahwa pinjaman umum yang digunakan setelah aset kualifikasian itu siap digunakan tidak lagi dikapitalisasi yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2019 dan disahkan oleh DSAKIAI pada tanggal 28 November 2018. Don. Oke, selanjutnya itu adalah perbedaan dengan IFRS. Nah, PSAK 26 ini adalah biaya peminjaman mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 23 borrowing cost efektif per 1 Januari 2021. Kecuali IAS 23 paragraf 27 dan 28 tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena tidak relevan. Yang kedua, IAS 23 paragraf 29 tentang tanggal efek opsi penerapan dini dihilangkan karena penerapan dini hanya dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS. Yang ketiga, IAS 23 paragraf 29A tentang tanggal efektif tidak diadopsinya karena tidak relevan. Next. Yang selanjutnya, pernyataan standar akuntansi keuangan 26 dalam biaya pinjaman.
Nah, pernyataan standar akuntansi keuangan 26 ini tentang biaya pinjaman terdiri dari paragraf 1 sampai 30. Seluruh paragraf dalam pernyataan ini melakukan kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-prinsip utama. Yang pertama, PSAK 26 harus dibaca dalam konteks tujuan pengaturan dan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Yang kedua, PSAK 26 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama ada prinsip dasar. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dan dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Yang kedua, ada ruang lingkup, yaitu entitas menerapkan pernyataan ini untuk akuntansi biaya pinjaman. Selanjutnya, pernyataan ini tidak mengatur biaya ekuitas atau actual or imputed cost of equity, termasuk modal preference yang tidak dikualifikasikan sebagai liabilitas. Selanjutnya, entitas tidak dipersyaratkan untuk menerapkan pernyataan ini untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi dari A. Aset dikualifikasian yang diukur pada nilai wajar sebagai contoh aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69, yaitu agrikultur atau persediaan yang dipabrikasikan atau diproduksi dalam jumlah besar dengan dasar berulang. Selanjutnya adalah definisi, yaitu berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam pernyataan ini. Yang pertama, aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan sesuai dengan intensitasnya atau dijual. Yang kedua, biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung entitas sehubungan dengan peminjaman dana. Yang kedua yaitu biaya pinjaman dan yang dapat mencakup. Yang pertama adalah beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 71, yaitu instrumen keuangan yang pertama dikosongkan dan yang C itu dikosongkan juga. Yang D, bunga terkait liabilitas sewa yang diakui sesuai dengan PSAK 73, yaitu sewa. Yang E, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Yang ketujuh, yaitu bergantung pada keadaan. Aset berikut dapat menjadi aset kualifikasian. Yang pertama ada persediaan pabrik, fasilitas pembangkit listrik, aset tak berwujud atau intangible asset, properti investasi atau investment property. Yang terakhir adalah tanaman produktif ada beer plants. Oke, selanjutnya masuk ke pengakuan. Pada PSAK 26 yang ke-8, entitas mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Lalu selanjutnya, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian termasuk dalam biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman tersebut dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset ketika kemungkinan besar biaya pinjaman tersebut menghasilkan manfaat ekonomi masa depan untuk entitas dan dapat diukur secara andal. Ketika entitas menerapkan PSAK 63, pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi, maka entitas mengakui bagian dari biaya pinjaman yang menggantikan inflasi selama periode yang sama sebagai beban sesuai dengan PSAK 63 paragraf 21. Next. Lalu masih di pengakuan, yaitu biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi.
biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset, kualifikasian adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian tertentu, maka biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan aset kualifikasian dapat diidentifikasi dengan mudah. Lalu, tidak mudah untuk mengidentifikasi hubungan langsung antara pinjaman tertentu dan aset kualifikasian dan untuk menentukan pinjaman yang dapat dihindari. Kesulitan tersebut terjadi sebagai contoh ketika kegiatan pembiayaan entitas dikoordinasikan secara terpusat. Kesulitan juga timbul ketika kelompok usaha menggunakan berbagai bentuk instrumen utang untuk meminjam dana dengan tingkat bunga yang berbeda dan meminjamkan dana tersebut kepada entitas lain dalam kelompok usaha tersebut dengan dasar yang beragam. Kesulitan lain timbul dari penggunaan pinjaman dalam denominasi atau terkait dengan valuta asing. Ketika kelompok usaha beroperasi dalam perekonomian dengan inflasi tinggi dan dari fluktuasi kurs, akibatnya penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset kualifikasian menjadi sulit dan diperlukan adanya pertimbangan. Next. Lalu, jika entitas meminjam dana secara spesifik untuk tujuan memperoleh aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode dikurangi penghasilan investasi atas investasi sementara dari pinjaman tersebut. Perjanjian pembiayaan untuk aset kualifikasian dapat mengakibatkan entitas memperoleh dana pinjaman dan menanggung biaya pinjaman terkait sebelum sebagian atau seluruh dana tersebut digunakan untuk pengeluaran atau aset kualifikasian. Dalam keadaan demikian, dana tersebut seringkali diinvestasikan sementara menunggu pengeluaran atas aset kualifikasian. Dalam menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi selama suatu periode, maka setiap penghasilan investasi yang diterima atas dana tersebut dikurangkan dari biaya pinjaman yang terjadi. Lalu, jika entitas meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh suatu aset kualifikasian, maka entitas menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan suatu tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Tarif kapitalisasi ini itu sendiri adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas semua saldo pinjaman selama periode. Namun, entitas mengecualikan dari perhitungan tersebut biaya pinjaman atas pinjaman yang didapatkan secara spesifik untuk memperoleh aset kualifikasian sampai secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan intensinya atau dijual setelah selesai. Lalu jumlah biaya itu juga dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut. Dan yang terakhir, dalam keadaan tertentu, seluruh biaya pinjaman entitas induk dan entitas anaknya dapat dimasukkan ketika menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman. Dalam keadaan lain, setiap entitas anak dapat menggunakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman dari pinjamannya sendiri. Next. Lalu masuk ke selisih lebih jumlah tercatat aset kualifikasian atas jumlah terpulihkan. Ketika jumlah tercatat atau biaya perolehan yang diekspektasikan aset kualifikasian melebihi jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi netonya, maka jumlah tercatat diturunkan nilainya atau dihapus bukukan sesuai dengan pengaturan dalam pernyataan lain. Dalam keadaan tertentu, jumlah yang diturunkan nilainya atau dihapus bukukan dapat dipulihkan sesuai dengan pernyataan lain tersebut. Lalu, masuk ke permulaan kapitalisasi, entitas mulai mengkapitalisasi biaya pinjaman sebagai bagian biaya perolehan aset kualifikasian pada tanggal awal. Tanggal awal kapitalisasi adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi seluruh kondisi tersebut. A. Terjadinya kondisi berikut: A. Terjadinya pengeluaran untuk aset, B. Terjadinya biaya pinjaman,
C. Entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai intensinya. Lalu pengeluaran atas aset kualifikasian hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berhubungan diambil alih. Pengeluaran tersebut dikurangi setiap termin penerimaan pembayaran dan hibah yang terkait dengan aset tersebut. Dapat dilihat di PSAK 61, yaitu akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah. Jumlah tercatat rata-rata aset selama suatu periode, termasuk biaya pinjaman yang sebelumnya sudah dikapitalisasi, normalnya merupakan suatu perkiraan yang layak dari pengeluaran yang mana tarif kapitalisasi diterapkan pada periode tersebut. Next. Lalu yang terakhir, aktivitas yang dibutuhkan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya mencakup lebih dari sekadar konstruksi fisik aset tersebut. Aktivitas tersebut meliputi juga pekerjaan teknis dan administratif sebelum konstruksi fisik dimulai, seperti aktivitas untuk memperoleh izin konstruksi. Akan tetapi, aktivitas tersebut tidak mencakup penguasaan suatu aset ketika tidak terdapat produksi atau pengembangan yang mengubah kondisi aset tersebut. Sebagai contoh, biaya pinjaman yang terjadi selama pengembangan tanah dikapitalisasi selama periode dilakukan aktivitas yang terkait dengan pengembangan tanah. Akan tetapi, biaya pinjaman yang terjadi selama perolehan tanah untuk tujuan pembangunan tanpa adanya aktivitas pengembangan yang terkait tidak memenuhi kualifikasi untuk dikapitalisasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan penghentian sementara kapitalisasi. Entitas menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode yang diperpanjang, yang mana pengembangan aktif atas aset kualifikasian juga dihentikan. Biaya pinjaman dapat terjadi selama periode yang diperpanjang, yang mana entitas menghentikan sementara aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan suatu aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Biaya pinjaman tersebut adalah biaya pemilikan aset yang selesai sebagian dan tidak memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Namun demikian, biasanya entitas tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman selama periode ketika entitas sedang melakukan pekerjaan teknis dan administratif yang signifikan. Entitas juga tidak menghentikan sementara kapitalisasi biaya pinjaman ketika penundaan sementara merupakan bagian dari proses yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya. Sebagai contoh, kapitalisasi tetap berlanjut selama periode yang diperpanjang ketika tingkat ketinggian air menyebabkan penundaan konstruksi suatu jembatan jika tingkat ketinggian air tersebut umum terjadi selama periode konstruksi di wilayah geografis tersebut. Selanjutnya, kita membahas penghentian kapitalisasi. Entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai. Secara umum, suatu aset siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya ketika konstruksi fisik selesai. Walaupun pekerjaan rutin administratif mungkin masih berlanjut, jika modifikasi kecil masih berlangsung, seperti dekorasi terhadap aset sesuai spesifikasi pembeli atau pemakai, hal ini mengindikasikan telah terjadi penyelesaian seluruh aktivitas secara substansial. Jika konstruksi aset kualifikasi yang disesuaikan per bagian dan setiap bagian dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman untuk bagian tersebut ketika aktivitas untuk menyiapkannya agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai secara substansial. Kompleks bisnis yang terdiri dari beberapa bangunan dan setiap bangunan dapat digunakan secara individual
merupakan contoh aset kualifikasian yang setiap bagiannya dapat digunakan selama berlangsungnya konstruksi bagian lain. Contoh dari aset kualifikasian yang memerlukan penyelesaian sebelum setiap bagian dapat digunakan adalah bangunan pabrik yang melibatkan beberapa proses yang berjalan secara berurutan pada bagian yang berbeda dalam lokasi yang sama, yaitu seperti pabrik baja. Selanjutnya kita bahas pengungkapan. Entitas mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode dan tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Lalu untuk masih lanjut di pengungkapan, berdasarkan PSAK 26 yang disesuaikan dari tahun 2018, biaya pinjaman mengamandemen paragraf 14. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk biaya pinjaman yang terjadi pada atau setelah periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Selanjutnya, tentang tanggal efektif. Entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Berdasarkan PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan, mengamandemen paragraf 6, entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 71. Kemudian pada PSAK 73 tentang sewa, mengamandemen paragraf 6. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. Kemudian berdasarkan PSAK 26, yaitu penyesuaian tahun 2018 tentang biaya pinjaman, mengamandemen paragraf 14 dan menambahkan paragraf 28A. Entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan ini diperkenankan. Jika suatu entitas menerapkan amandemen tersebut lebih awal, maka entitas mengungkapkan faktor tersebut. Yang terakhir, tentang penarikan. Pernyataan ini menggantikan PSAK 26 tahun 2008, yaitu tentang biaya pinjaman. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat tersampaikan dengan baik oleh teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih.